Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ayunda Puspa Ramadhani. Saya Oberta Ivana Sasikirana. Saya Alifia Nurasida. Saya Melisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Anggaran Tarif Biaya Overhead Pabrik. Anggaran tarif biaya overhead pabrik. Manajer seharusnya memandang perencanaan dana pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran sebagai sebuah kewajiban. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan biaya yang wajar demi tercapainya tujuan dan program-program yang telah direncanakan perusahaan. Perencanaan yang baik harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran lebih dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Selain itu, perencanaan biaya seharusnya bisa terfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara baik, bukan sekedar pengurangan biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses produksi sangat kompleks jenisnya. Biaya yang tergolong sebagai biaya overhead pabrik atau BOP adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan biaya tenaga kerja langsung. BOP ini merupakan biaya produksi total yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan atau ditelusuri pada proses atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, jenis biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya overhead pabrik atau BOP antara lain. Yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau termasuk gaji. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Dan yang terakhir, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Sumber data untuk menyusun anggaran tarif biaya overhead pabrik adalah data pada anggaran produksi dan dasar pembebanan BOP kepada produk. Penentuan tarif BOP dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Setelah anggaran BOP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi, antara lain satuan kegiatan masing-masing bagian, angka standar pada bagian produksi, angka standar pada bagian jasa. Satuan kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran BOP karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. 3. Menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan jumlah BOP dianggarkan dibagi tingkat kegiatan yang direncanakan. Kasus tarif biaya overhead pabrik. Diketahui bahwa UD Amanda memproduksi satu macam barang, yakni brownies. Dari anggaran produksi stabilitas persediaan UD Amanda tahun 2018, diketahui rencana produksi sebagai berikut. Daerah Tegal, anggaran produksinya sebanyak 5.308 unit. Daerah Brebes, anggaran produksinya sebanyak 879 unit. Diketahui terdapat 2 bagian produksi, yakni bagian 1 dan bagian 2, serta 1 bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi. Satuan kegiatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Bagian produksi 1, anggaran produksinya adalah DMH atau Direct Machine Hour.
Bagian produksi 2, anggaran produksinya adalah DMH. Dan bagian 3, reparasi, anggaran produksinya DRH, Direct Reparation Hour. Anggaran standar pada bagian produksi adalah sebagai berikut. Daerah Tegal, DMH bagian produksi satunya adalah 4, bagian produksinya adalah 3. Daerah Brebes, DMH, bagian produksi 1 adalah 3, dan bagian produksi 2-nya adalah 2. Angka standar pada bagian reparasi adalah sebagai berikut. Bagian produksi 1, DRH-nya 0,20 DRH per DMH. Bagian produksi 2, DRH-nya 0,08 DRH per DMH. BOP yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi 1, biaya overhead-nya 26.000. Bagian produksi 2, biaya overhead-nya 16.000. Dan bagian reparasi, biaya overhead-nya sebanyak 6.000. Dari informasi di atas, maka dapat dibuat anggaran tarif BOP UD Amanda tahun 2018 sebagai berikut. Untuk menghitung tingkat kegiatan, ada bagian produksi 1, produksi 2, dan reparasi. Untuk perhitungan sendiri bisa dilihat dari tabel sebelumnya. Yang di Tegal ada 5.308 kali 4 DMH sama dengan 21.232. Dan Brebes ada 879 kali 3 DMH sama dengan 2.637 dengan satuan kegiatan yaitu DMH dan tingkat kegiatan sejumlah 23.869.000 dari total Tegal dan Brebes. Untuk produksi 2 ada Tegal dan Brebes. Tegal sejumlah 5.308 kali 3 DMH sama dengan 15.924. Dan untuk Brebes sendiri ada 879 dikali 2 DMH sama dengan 1.758 dengan satuan kegiatan DMH. Tingkat kegiatan ada 17.682.000 dari total Tegal dan Brebes. Dan bagian reparasi sendiri ada produksi 1 dan produksi 2. Untuk produksi 1 ada 23.869 dikali 0,2 DSH sama dengan 4.773,80. Dan produksi 2 ada 17.682 dikali 0,8 DSH sama dengan 1.414,56 dengan satuan kegiatan DMH. Dan tingkat kegiatan 6.188,36. Dan setelah itu kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Selanjutnya ada menghitung tarif BOP. Ada keterangan dan bagian produksi 1 dan 2. Untuk biaya overhead bagian produksi bisa dilihat di tabel sebelumnya ada 26.000 dan di bagian produksi 2 ada 16.000. Untuk alokasi biaya overhead bagian jasa ada bagian produksi 1 sejumlah 4.773,80 dibagi 6.188,36 dikali 6.000 dan bagian produksi 2 ada 1.414,56 dibagi 6.188,36 kali 6.000 dan untuk hasil bagian produksi 1 ada 1.939,12 sedangkan di bagian produksi 2 ada 33.934,68. Untuk jumlah BOP itu sendiri yaitu penjumlahan dari biaya overhead bagian produksi 1 dan alokasi biaya overhead bagian jasa bagian produksi 1 ada 27.939,12 dan jumlah BOP bagian produksi 2 ada 16.000 ditambah 33.934,68 sejumlah 49.934,68. Dan tingkat kegiatan ada 23.869.000. Dan bagian produksi 2 ada 17.682.000.
Untuk selanjutnya ada tarif BOP bagian produksi 1 dan bagian produksi 2. Bagian produksi 1 senilai 1,17 dan bagian produksi 2 ada 2,8. Selanjutnya ada kasus tarif biaya overhead pabrik, yaitu berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PD Harapan tahun 2018 kuartal 3, diketahui PD Harapan memproduksi satu jenis produk, yaitu kecap. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Untuk daerah Jakarta dan Bandung, bagian produksi pertama, untuk Jakarta ada 4 dan Bandung ada 2. Untuk bagian produksi 2, Jakarta ada 6 dan Bandung ada 4. Dan untuk bagian produksi 3, Jakarta ada 3 dan Bandung ada 1. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Untuk bagian produksi 1, biaya overhead-nya sejumlah Rp15.400, dan bagian produksi 2 ada Rp11.060, dan bagian produksi 3 ada Rp800. Dari data di atas, buatlah anggaran tarif BOP PD Harapan tahun 2018 kuartal 3. Untuk menjawab kasus yang pertama, angka standar pada bagian produksi sudah dipaparkan bahwa Jakarta bagian produksi 1 4, untuk Bandung 2, bagian produksi 2, untuk Jakarta 6, untuk Bandung 4, bagian produksi 3, untuk Jakarta 3, untuk Bandung 1. BOP yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi, untuk produksi 1, bagian overhead 15.400, produksi 2 11.000, dan produksi 3 8.000. Dari anggaran perhitungan anggaran produksi PD Harapan, untuk Jakarta 844 unit, sedangkan untuk Bandung 663 unit. Untuk perhitungan, produksi 1 untuk Jakarta 844 dikali 4 DMH. 4 DMH ini diperoleh dari bagian produksi 1 untuk Jakarta. Hasilnya adalah Rp3.376. Untuk Bandung 663 dikali 2 DMH, hasilnya 1.326. Untuk satuan kegiatannya itu ada DMH. Untuk tingkat kegiatan diperoleh dari jumlah perhitungan produksi 1 Jakarta ditambah bagian Bandung. Hasilnya 4.702. Untuk produksi 2 masih sama, 844 dikali 6 DMH, hasilnya 5.064. 6 DMH ini diperoleh dari bagian produksi 2 untuk Jakarta. Untuk Bandung 663 dikali 4 DMH, hasilnya 2.652. Untuk satuan kegiatannya masih DMH. Tingkat kegiatan masih sama, penjumlahan antara produksi 2 Jakarta dan Bandung. Untuk produksi 3 Jakarta 844 dikali 3 DMH, hasilnya 2.532. Untuk Bandung 663 dikali 1 DMH, hasilnya 663. Untuk satuan masih menggunakan DMH. Untuk tingkat kegiatan, penjumlahan dari produksi 3 Jakarta dan Bandung, hasilnya 3.192. Untuk biaya overhead
bagian produksi untuk 1 ada di 15.400. Untuk di bagian 2 ada di 11.000. Untuk bagian 3 ada di 8.000. Jumlah BOP. Karena tidak adanya jasa, berarti langsung dijumlahkan saja. 15.400 untuk bagian 2-nya 11.000 dan untuk bagian 3-nya 8.000. Untuk tingkat kegiatan untuk produksi bagian 1 Untuk tingkat kegiatan produksi bagian 1 ada 4.702. Untuk produksi 2-nya itu ada 7.716 dan produksi 3-nya ada 3.195. Untuk tarif BOP bagian produksi 1 diperoleh dari jumlah BOP dibagi tingkat kegiatan. Hasilnya 3,27. Kita bulatkan 2 angka di belakang koma. 3,28. Untuk bagian produksi 2 11.000 dibagi 7.716, hasilnya adalah 1,43. Untuk bagian produksi 3 8.000 dibagi 3.195, hasilnya adalah 2,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.